Saya Rizka, saya adalah seorang guru yang tergabung dalam komunitas Duta Damai Jakarta. Kali ini, saya akan bertemu seseorang yang punya jejak baik di lingkungan sekitarnya. Selamat pagi Pak, saya Rizka dari komunitas Duta Damai Jakarta. Benar nggak sih Pak ini Yayasan Al-Fadil Iya benar Berseri? yang ini. Ada perlu apa? Mau ketemu Pak Marsan? Oh iya, ada di kantor. Oke, terima kasih. Di sana ya Pak. Pagi itu saya pergi ke daerah Tambun, Bekasi, daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Saya bertemu dengan seorang sosok yang bernama Pak Marsan. Rizka Pak dari Duta Damai. Pak Marsan ya? Iya, saya betul. Pak Marsan ini kalau dilihat dari penampilannya ya penampilannya sangat sederhana. Saya mau lihat aktivitas keseharian di Yayasan Al-Fadil. Benar Bapak yang punya yayasan ini? Betul. Boleh tahu nggak Pak kegiatannya apa aja? Boleh Ya, lihat kegiatannya? kita memang gini Mbak ya, kegiatannya itu kita rutinitasnya. Pagi-pagi kita berikan sarapan, minum susu atau teh gitu ya. Saat itu saya bertemu dengan pasien-pasien atau orang yang disebut dengan orang dalam gangguan jiwa. Jadi latar belakang begini, saya melihat bahwasanya orang-orang ODGJ ini kebanyakan di masyarakat maupun di keluarga itu dikucilkan. Jadi saya latar belakang itu mengangkat harkat martabat orang-orang dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan bagaimana mereka ini bisa kembali kepada manusia yang seutuhnya. Itulah komitmen saya gitu. Boleh tahu nggak Pak jumlah pasiennya ada berapa? Dari yang laki-laki ataupun yang perempuan? Artinya totalnya semua itu ada 417. Awalnya kan saya posisi Delman tahun 92. Kebetulan di situ ada orang gangguan jiwa yang di tempat pembuangan sampah yang berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan di situ. Yang udah kondisinya sangat kotor sekali lah, rambutnya sudah gimbal, dia tidak pakai baju. Pas saya melihat yang kedua kalinya, mereka itu di saat sedang makan di kantong plastik yang sedang digerumunin lalat. Di situ saya nggak langsung ngambil, kepikiran semalaman, pikiran terus bahwasanya barangkali yang tadi dia makan itu hewan pun mungkin nggak doyan. Di saat pada waktu itu yang tahun 92 itu orang yang saya rawat di Sembur selama 3 bulan, dia kembali ke keluarganya. Setelah 3 hari keluarga datang ke tempat saya sama si pasien yang saya rawat itu. Nah, itu ibunya tuh tiba-tiba datang ke tempat saya, dikasih tahu sama anaknya, "Bu, bapak ini ngerawatin saya selama 3 bulan." Akhirnya ibunya dipercepat jalan menyium kaki saya gitu. Cuman hanya itu yang jadi membuat saya tuh termotivasi, artinya saya berharga untuk orang lain walaupun cuma sebatas ya menyelamatkan mereka yang hilangnya sudah hampir 5 tahun. Sangat kaget ketika bertemu salah satu pasien. Dia menyebut dirinya adalah Umi Kulsum. Ya ini Mbak, salah satunya binaan kami yang hafal Al-Quran. Nanti bisa saya lihat, ya dia tanpa baca Al-Quran dia bisa. Coba Umi Kulsum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi ini kita nih banyak latar belakangnya, ada yang dari bekas guru, ada yang ustadz, ada yang ustazah, ada yang mahasiswa. Jadi banyak faktornya. Saya diajak berkeliling. Nggak nyangka, ternyata panti ini cukup luas. Ada panti khusus perempuan. Assalamualaikum Ibu. Baik. Mau lihat-lihat Ibu ya? Makan waduh. Beginilah ya. Jadi Selalu dia diikuti. bicaranya Ah, kemana-mana. selalu diikuti. Tapi dia masih ngerti tentang kebersihan segala macam gitu ya, masih bicarakan gitu. Terus jadinya Ya, masuk. Nah ini ibu ini ibu ini guru. saya punya jodoh dan Ibu gimana kabarnya? Sehat? brimob. Dulu ibu guru apa dulu? Saya 5 honor tahun. di SD, saya kepala TK Sekali. PGRI 5 Ah. tahun. Lampung Jadi ibu Tengah. ini dia sebagai ketua
5 tahun ya. Kamar dia ketua Oh, ini. ada pembentukannya. Ada. Gitu ya, Pak? Jadi siapa yang Tanggal tanggung jawab? 25, Ya misalnya ibu ini sehat nih, akan dia bisa tanggung jawab ini untuk mengadakan yang fasilitas kayak air segala macem gitu. Jadi ada ketua-ketuanya. Panti khusus laki-laki, dan ada juga panti khusus panti jompo. Pak, untuk gedungnya ini baru jadi ya, Pak? Ya ini Mbak, memang baru belum lama nih. Ini desain kita ini untuk jompo laki-laki. Kalau yang di atas ini adalah yang muda, tapi khusus yang baru datang. Baik dari mungkin masyarakat, dari polisi, dari sosial, masuk ke sini. Kenapa para pasien ini dikirim ke sini gitu, Pak? Apakah dari pihak keluarga tidak menyanggupi untuk mengurus atau ada keluhan lain? Pada dasarnya Mbak ya, orang ODGJ itu memang kalau untuk dirawat oleh keluarga itu sangat sulit. Dia bisa ngamuk, ya, bisa marah-marah. Memang sebetulnya kan lebih mudah ke akses ke kesehatan ya, ke kesehatan jiwa gitu, ke rumah sakit gitu. Tapi itu keluarga harus dilibatkan. Minum obatnya harus diawasi, harus kontrol. Itu pun kerepotan juga. Oke. Nah akhirnya dengan adanya panti seperti ini yang tidak menggunakan obat-obat medis, nah kita ini arti dibanjiri dengan orang-orang tadi yang sudah kewalahan gitu. Jadi jompo-jompo yang seperti ini kan berjalan nih. Kayak bapak ini juga nih, kita dikirim pakai kursi roda nih. Tapi sekarang udah mulai membaik. Hidup orang yang bahagia itu, orang yang senang itu bukan orang yang banyak harta. Ingat satu ya, orang yang senang itu selalu kita merasa kepuasan apa yang kita lakukan untuk orang lain. Itu kepuasan diri. Dia kan tidak ngerti tentang kebersihan. Dia kalau buang air dia bakal main sama dia. Oh gitu. Air baru kita kasih dilempar sama dia. Inilah kita tadi yang saya bilang pangkal utamanya, pokok utamanya untuk merawat orang seperti ini. Bukan cuma hanya orang pinter ya, tapi yang penting orang ini punya hati kesabaran itu. Setelah berkeliling, saya dan relawan lain membantu untuk menyiapkan makan siang. Hari ini menunya mie telur. Jadi kita siapin dulu mie ini direbus pakai air panas dengan bumbu-bumbunya. Kalau nasinya udah ready sama telur. Nah, setelah makanan selesai dimasak, saya membagikan makanan tersebut. Sana ya. Sana ya mau perjalanan ya. Ini dari donatur kita, Bu Asih. Bantuan dari Keuskupan Agung Jakarta. Ah, enggak. Kalau pas lagi ada berkat. Di hadapan manusia biasa kita sama menghargai, ya, menghormati, menghargai. Wah ini orang Kristen nih, kita asing kan enggak juga. Tujuan dia semata-mata adalah membantu. Nah ini saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, karena kita di situ nggak ada konteks masalah agama. Ini kadang buah-buahan lebih sering. Biasanya kita bantu obat, cuma lagi fokus ke ini. Ada 7 dus. Satu dusnya Satu dusnya 100 lebih ya. Bisa cukup. Tapi satu-satu dulu lah. Apapun agamamu dan siapapun dia dan siapapun sukunya, ini adalah saudara-saudara kita yang dalam kondisi atau dalam tanda kutip dia sedang mengalami terganggu jiwanya. Saya memberikan sedikit bantuan kepada Pak Marsyan untuk para pasien-pasien di panti. Pak Marsyan, makasih Ya, banyak Mbak. ya Pak, udah dikasih kesempatan keliling ketemu dengan pasien, berinteraksi dengan mereka, melihat aktivitas di sini ngapain aja. Semoga pasien-pasien di sini cepat sembuh, Amin, amin. cepat beraktivitas kembali seperti biasa, Amin. dan pulang kembali ke keluarga. Ya. Saya belajar banyak hal dari Bapak tentang arti berbagi, tentang manusia dan saling ada sedikit bantuan Pak. Waduh, iya, Pak. Pihak yayasan panti Bapak itu kan Iya. berupa susu dan beras. Amin, amin, Saya amin. melihat di sini setiap pagi pasien
Ya, betul Mbak. Memang nggak tiap hari juga sih, tapi ya minumlah gitu. Ya, juga fisiknya sehat gitu ya Pak. Amin, amin. Semoga bantuan ini yang tidak seberapa bermanfaat untuk pasien-pasien Bapak. Insya Allah. Amin. Ya, saya makasih banyak Mbak atas kepeduliannya, atas juga bantuannya untuk binaan kami. Mudah-mudahan doa saya mewakili yang ada di sini, Mbak sehat selalu dan teman-temannya berokah dan sukses. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Itu doa saya, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Amin. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama. Baik Mbak, baik. Hati-hati Mbak ya. Hati-hati. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup satu, bikinlah orang itu senang. Kalau orang itu kita bikin senang, kita pasti udah dapat di dalamnya. Lebih senang dari mereka. Itu konsep saya hidupnya, seperti itu.